Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau sepanjang malam menjaga melindungi kami, dan hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-66 sampai ayatnya yang ke-72. Saya akan mengambil beberapa ayat di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali ada orang bercerita kepada saya, "Pak, tahu nggak? Dia itu kan dulu guru sekolah minggu ya." "Iya," saya bilang. "Kenapa?" "Iya, sekarang dia sudah tidak lagi mengajar sekolah minggu." "Terus?" "Ya benar, dia guru sekolah minggu. Bagaimana?" "Sekarang dia itu tinggalkan imannya loh, Pak." "Maksudnya gimana?" "Iya, dia sekarang sudah tidak lagi ngajar sekolah minggu. Kemudian dia juga menikah dengan orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus." "Oh begitu." "Iya, kenapa ya Pak ya? Kok bisa begitu?" Bapak Ibu Saudara mungkin juga pernah mendapatkan cerita seperti ini. Mungkin itu teman kita, sahabat kita, begitu ya. Atau mungkin juga ada di antara kita punya pengalaman demikian. Ya Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada jaminan ketika kita dekat ikut Tuhan, itu kita pasti imannya lurus-lurus ya, kuat begitu ya, dan tidak mengalami tantangan di dalam mengikut Tuhan. Semakin dekat begitu ya, kita akan semakin merasakan tantangan dan harga yang harus dibayar di dalam kita mengikut Tuhan. Ya, contohnya seperti Petrus yang hari ini kita baca. Belajar dari kasus guru sekolah minggu tadi mengingatkan kita memang tidak ada jaminan ya. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak mengalami tantangan imannya. Memang ada berbeda-beda di dalam orang menyingkapi setiap tantangan. Nah, kita akan belajar dari Petrus hari ini bagaimana dia mengalami situasi kondisi yang memang tidak ideal ya. Yang dimana dia menyangkal Tuhan. Ya, dia dekat loh sama Tuhan. Kemana-mana dia selalu ikut. Dan dia sering dilibatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia juga bisa menyangkal. Jadi kalau misalnya kayak tadi guru sekolah minggu ya, ada yang menyangkal dan meninggalkan Tuhan, tentunya bukan sesuatu yang baru. Nah, cuman ada yang membedakan. Kita lihat pada kisah selanjutnya. Di bagian selanjutnya memang Petrus gagal. Ya, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi bersyukurnya dia menyesal atas penyangkalannya itu. Dan akhirnya Petrus mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kisah guru sekolah minggu itu? Saya tidak tahu, karena ceritanya berhenti di sana. Tapi saya juga berharap suatu saat guru sekolah minggu ini pun boleh kembali kepada Tuhan. Semoga dia juga menemukan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya.
Melalui pelajaran kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kalau kita gagal dalam mengikut Tuhan, kalau kita gagal mengasihi Tuhan dan sesama, jangan semakin jauh dari Tuhan, tetapi kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita senantiasa menanti kita untuk kita kembali kepadanya. Ketika kita gagal, itu bukan berarti akhir dari segala sesuatunya. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh kembali kepadanya. Nah, jika ada di antara kita yang hari ini mulai jauh dari Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, mulai menyangkal Tuhan, entah karena kesibukan pekerjaan, karena padatnya kegiatan, apapun itu yang hari ini membuat kita jauh dari Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan senantiasa menunggu kita sampai kita kembali kepadanya. Dan tidak jarang juga Tuhan yang akan mencari kita seperti domba yang hilang. Nah, bagaimana cara kita melihat juga ketika orang-orang itu jatuh? Sebagai rekan, tentunya kita juga bisa hadir dalam kehidupan mereka. Tetap mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan dan menyerahkan kembali kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, seseorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mungkin dia bisa meninggalkan Tuhan dalam satu titik, tapi dia pasti akan kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, pada saatnya nanti mereka akan kembali jika mereka adalah umat pilihan dari Tuhan. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah kita juga pernah menyangkal Tuhan? Apakah kita pernah gagal mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita? Jika ada di antara kita yang mengalaminya, mari kita kembali kepada Tuhan. Minta Tuhan pulihkan kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali memuji, memuliakan namanya. Dan jika kita melihat, menemukan saudara, teman, kerabat, atau keluarga yang mulai meninggalkan Tuhan, yang jauh dari Tuhan, menjadi bagian kita untuk mengingatkan mereka, untuk menarik mereka kembali kepada Tuhan. Tidak kebetulan ketika satu peristiwa terjadi. Dan mari kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang akan terus bekerja untuk mencari dan menemukan orang-orang yang terhilang. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau boleh mengingatkan kami. Kami pernah gagal, kami pernah jatuh, dan kami pernah hidup jauh daripadamu. Dan kami bersyukur ketika Engkau boleh menarik kami kembali untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa jika ada di antara kami yang sudah mulai jauh meninggalkan Engkau. Mungkin kami tidak menyangkal Engkau Tuhan, tetapi kami tidak lagi memberi waktu kami kepadamu. Kami tidak lagi memberi diri kami untuk memuliakan namamu. Kami juga mau kembali kepadamu ya Tuhan. Dan jika ada di antara kami melihat, menemukan di antara saudara, keluarga, orang-orang sekitar kami yang mulai menyangkal Engkau dan meninggalkan Engkau, tolong kami juga ya Tuhan untuk mengingat-ingatkan mereka, supaya mereka kembali lagi kepadamu ya Tuhan, dan mereka boleh hidup untuk kemuliaan bagi namamu. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami memiliki rasa dan tanggung jawab bersama ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semuanya ini. Berkati juga jika ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah mereka tetap kuat. Mereka tidak menyangkal imannya dan meninggalkan Engkau. Tapi justru sakit penyakit membawa setiap saudara-saudara kami ini semakin dekat dengan Engkau. Berkati yang dalam pergumulan. Kiranya pergumulan juga tidak bisa memisahkan kasih-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Justru pergumulan membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Sehingga hidup kami senantiasa memuliakan namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon Kau yang memberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan juga memberkati setiap kita. Shalom.